Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas mata kuliah statistik inferensial dengan materi pengujian hipotesis rata-rata populasi. Baik, di sini kami akan memperkenalkan nama masing-masing atau nama kelompok kami. Saya sendiri, saya Hieronymus Subianto. Saya Yohanes Gabriel Perbuire. Saya Metelorina Kristoto. Saya Delvina Montalunisi. Baik, materi yang pertama itu adalah pengertian dari pengujian hipotesis rata-rata populasi. Pengujian hipotesis rata-rata populasi adalah uji statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu populasi memiliki rata-rata yang sama dengan, lebih kecil atau lebih besar dari suatu nilai rata-rata tertentu sesuai dengan hipotesis yang telah ditetapkan. Sebelum melakukan pengujian statistik, terlebih dahulu kita lakukan pengambilan sampel yang nantinya digunakan sebagai bahan untuk melakukan pengujiannya. Berikut ini adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pengujian. Yang pertama, sampel yang digunakan dalam pengujian adalah sampel acak sederhana. Yang kedua, varian populasi-populasinya diketahui. Yang ketiga, sampel berasal dari populasi yang memiliki. Yang ketiga, sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau ukuran atau banyaknya sampel yang cukup besar. Biasanya ukuran sampel cukup besar yang sering digunakan adalah lebih dari 30. Hipotesis terdiri dari dua bentuk. Yang pertama, hipotesis untuk uji satu arah dan hipotesis untuk uji dua arah. Yang pertama itu hipotesis untuk uji satu arah. Berarti penjelasannya bahwa ada dua baru di atas. Di bawah ini. Hipotesis untuk uji dua arah. Hipotesis nol atau bilangan HO berbanding mu itu sama dengan mu nol. Sedangkan untuk hipotesis alternatif atau bilangan dengan H1 berbanding mu itu tidak sama dengan nol. Itu yang untuk hipotesis untuk uji dua arah. Yang kedua, hipotesis untuk uji satu arah. Itu sama dengan hipotesis nol atau sama dengan H0 berbanding mu itu sama dengan mu nol, atau hipotesis nol berbanding mu itu sama dengan mu nol. Untuk hipotesis alternatifnya atau H1 berbanding mu itu lebih kecil dari mu nol, atau H1 berbanding mu lebih besar dari mu nol. Untuk langkah-langkah pengujian hipotesisnya itu adalah hal yang pertama perlu diperhatikan itu adalah yang pertama, menentukan hipotesis nol atau bilangan dengan H0 dan hipotesis alternatif atau bilangan dengan H1. Yang kedua, menentukan tarif signifikansi atau bilangan dengan alfa. Yang ketiga, memiliki statistik uji yang sesuai. Yang keempat, menentukan kriteria keputusan. Yang kelima, melakukan keputusan. Dan yang keenam adalah menarik kesimpulan. Oke, baik, saya sendiri akan membawakan materi yang kedua dengan tabel pengujian hipotesis rata-rata populasi. Di sini saya sudah menuliskan hipotesis statistik uji dan kriteria keputusan. Jadi kita lihat bersama. Yang pertama adalah hipotesis. Seperti yang kita ketahui bahwa hipotesis 0 berbanding mu sama dengan mu 0 dan hipotesis 1 berbanding mu tidak sama dengan mu 0. Statistik uji jika delta diketahui z sama dengan x bar kurang mu 0 per delta akar n, maka kriteria keputusan jika delta diketahui H0 ditolak jika Z lebih kecil Z A per 2 atau Z lebih besar Z A per 2. Jika delta tidak diketahui,
Hipotesis 0 ditolak jika T lebih kecil min T A per 2 N kurang 1 atau T lebih besar T A per 2 N kurang 1. Yang berikut, hipotesis yang berikut, hipotesis 0 sama dengan nu, hipotesis 0 berbanding nu sama dengan nu 0, atau hipotesis 0 berbanding nu lebih kecil sama dengan nu 0, dan hipotesis 1 berbanding nu tidak sama dengan nu 0, atau hipotesis 1 berbanding nu lebih besar nu 0. Maka statistik uji jika delta tidak diketahui, maka kriteria keputusan jika delta diketahui, hipotesis 0 ditolak jika Z lebih besar ZA. Jika delta tidak diketahui, hipotesis 0 ditolak, T lebih besar TA N kurang 1. Yang berikut, hipotesis 0 nu sama dengan, hipotesis 0 berbanding nu sama dengan nu 0, atau hipotesis 0 berbanding nu lebih kecil sama dengan nu 0, dan hipotesis 1 nu lebih besar nu 0, atau hipotesis 1 berbanding nu lebih besar nu 0. Statistik uji T sama dengan X bar kurang nu 0 per S per akar N. Maka kriteria keputusan jika delta diketahui, hipotesis 0 ditolak jika Z lebih kecil negatif ZA. Jika delta tidak diketahui, hipotesis 0 ditolak jika T lebih kecil min TA N kurang 1. Mungkin itu materi yang kedua. Selanjutnya materi yang ketiga akan dibawakan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya yaitu keterangan dari tabel yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Keterangan di sini keterangannya yang dimaksud ZA adalah bilangan Z sedemikian sehingga luas daerah di bawah kurva normal baku di atas sumbu Z dari ZA ke kanan A atau P dalam kurung A atau P Z lebih besar ZA sama dengan A. Contoh, di sini ada contoh dari tabel yang tadi dijelaskan teman saya, yaitu contohnya pengusaha lampu pijar A mengatakan bahwa lampunya bisa ditahan pakai sekitar 800 jam. Akhir-akhir ini timbul dugaan bahwa masa pakai lampu itu telah berubah. Untuk menentukan hal ini, dilakukan penelitian dengan jalan menguji 50 lampu. Ternyata rata-ratanya 792 jam. Dari pengalaman diketahui bahwa simpangan baku masa hidup lampu 60 jam. Selidiki dengan tarif signifikansi 0,05 apakah kualitas lampu sudah berubah atau belum. Di sini diketahui H0 sama dengan 800 jam, X sama dengan 792 jam, N sama dengan 50 jam, sama dengan N sama dengan 60 jam. Hipotesis 0 sama dengan berbanding mu sama dengan 800 jam. Hipotesis 1 berbanding mu tidak sama dengan 800 jam. Tarif signifikansi A sama dengan 0,05. Statistik uji Z sama dengan X bar kurang mu 0 per akar N. Kriteria keputusan A0 ditolak jika Z lebih kecil dari min Z 0,025, yaitu Z lebih kecil kurang 1,96 atau Z lebih besar 1,96. Kita masukkan dalam rumus, yaitu hitung Z
sama dengan 729 kurang 800 per 60 per 50 sama dengan minus 0,49. Jadi di sini kami mengambil kesimpulan bahwa karena Z sama dengan negatif 0,94 yang berarti negatif ZS di mana Z lebih besar sama dengan 9, Z lebih besar 96 dan Z lebih kecil 96, maka H0 diterima. Jadi pada tarif signifikansi 0,05 cukup alasan untuk menganggap bahwa kualitas lampu belum berubah. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dari materi penjelasan yang sudah disampaikan oleh teman-teman saya, kami mengambil salah satu contoh dari materi tersebut, di mana soalnya tentang proses pembuatan barang rata-rata menghasilkan kurang dari sama dengan 16 unit per jam. Hasil produksi mempunyai simpanan waktu sama dengan 2,3. Metode baru diusulkan untuk mengganti yang lama jika rata-rata per jam menghasilkan lebih dari 16 unit. Untuk menentukan apakah metode diganti atau tidak, metode baru dicoba 20 kali dan ternyata rata-rata per jam menghasilkan 16,9 unit. Pengusahaan bermaksud untuk menggunakan metode yang baru apabila metode ini menghasilkan rata-rata lebih dari 16 unit. Dari data yang diperoleh adalah cukup alasan bagi pengusaha tersebut untuk menggunakan metode yang baru. Dalam soal ini menggunakan tarif signifikansinya 0,05. Dari soal ini diketahui H0 sama dengan 16, delta sama dengan 2,3, N sama dengan 20 dan X-nya sama dengan 16,9. Yang pertama ini kita menentukan hipotesis. Jika H0 banding mu sama dengan 16 dan H1 mu lebih besar 16. Yang kedua kita menentukan taraf nyata atau tarif signifikan, di mana 0,05 maka nilai statistik 16,9 kurang 16 per 2,3 bagi akar 20, hasilnya 2,65. Dari hasil tersebut kami mengambil kesimpulan bahwa ZI 2,65 ada dalam daerah penolakan H0. Dalam taraf nyata 0,05 H0 ditolak, artinya metode baru dapat menggantikan metode lama.